saya hormati para jamaah hadirin pengajian pada malam hari ini yang berada di ruang utama Sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian kitab fikih, Kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu tentang ubtilatus sholati atau yang membatalkan sholat. Bagi jamaah yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, pengikut pengajian fikih pada maghrib yang saya hormati, para jamaah di Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar Radio Dais dan Gaul, serta para pemirsa MAJT TV. Malam hari ini seperti yang dijelaskan oleh moderator, saya akan membaca tentang mubtilatus sholah, babu mubtilatis sholati, bab mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Wahia arba'atun, ada 4 hal yang membatalkan sholat. Pertama, al-kalam, ngomong. Sholat kok ngomong, ngomong yang bukan bagian dari bacaan sholat. Asani al-fi'lu al-kasiru. Yang kedua, fi'lul kasir, gerakan yang termasuk kategori banyak. Yang ketiga, al-aklu, makan, sesuatu yang masuk ke dalam mulut, melalui mulut masuk ke perut. Dan yang keempat, batal sholat kalau tarku ruknin min arkanis sholah, kalau meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat, itu batal sholatnya. Sholat kok orang maca Fatihah, batal. Sholat kok ora ruku, batal. Sholat kok ora itidal, batal. Au ada mutawafuri syartin, atau tidak terpenuhinya syarat min surutiha, dari syaratnya sholat. Syaratnya sholat apa? Ya banyak, diantaranya harus suci dari hadas. Sholat kok ngentut, ya batal sholatnya, karena syaratnya batal, wudunya. Syarat lagi harus menutup aurat. Sholat kok melorot sarunge, terus auratnya terlihat. Dan seterusnya nanti kita bahas secara rinci. Yang pertama dulu, awal al-kalam. Ngomong, ngucap, wafi tafsilun, ada rincian.
Kalam itu membatalkan sholat idza kana katsiron. Kalau tergolong banyak, ngomongnya banyak. Katsiron itu berapa? Arba'a kalimatin, kira-kira 4 kalimah, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia ya. 4 kalimah itu 4 kata. Faksaro atau lebih. Jadi ngomong 4 kata itu berarti sudah ngomong yang banyak. Apalagi lebih dari 4 kata. Kae nget-ngetanmu gosong. Nah, ngomong kayak gitu ngingetkan sama pembantu lagi sholat. Itu ngomongnya itu lebih dari 4 kata. Yang persis 4 kata itu apa? Oh enggak sholat kok ngomong, ojo ribut, batal. Nah, ojo ribut, batal 4. Ya ngomong kayak gitu ya sholatnya batal. Yubtilu mutlakon, kalau ngomong dengan jumlah minimal 4 kata itu mutlak batal. Mutlaknya bagaimana? Sawaun akana podogo ono apa kalam yang yang banyak itu muta'amidan iku sengaja nasian, baik sengaja maupun lupa ngomong banyak sampai 4 kata itu batal. Kaget ngono to? Kaget ono petir, kaget, aduh, geluduknya gede. Nah, ini meskipun tidak sengaja itu batal. Idza kana qolilan, idza kana rikalane ana apa kalam iku qolilan sithik. Aqalla min arba'i kalimatin, kurang dari 4 rakaat, urfiyatin secara umumnya atau menurut adatnya. Fayubtilu idza kana muta'ammidan, maka sedikit pun bisa membatalkan sholat ya kalau itu muta'ammidan, sengaja. Jadi kalau banyak itu membatalkan sholat baik sengaja maupun lupa. Tapi kalau sedikit itu membatalkan sholat kalau sengaja. Nek ora sengaja ora. Ya ora sengaja ki ya piye? Jenenge ora sengaja. Jadi misalnya tidak sengaja mengucapkan kata-kata setuju. Tidak sengaja. Itu kan setuju, itu kan satu kata, sedikit. Tapi dia tidak sengaja, jadi mungkin terbawa oleh tadi habis rapat, setuju atau tidak setuju, lalu kemudian dalam sholat setuju. Dobitul kalami, ukuran kalam alladzi yubtilus sholata, yang membatalkan sholat, wa al kalam as-shalih li khitabil adamiyyin, itu kata-kata yang itu layak diucapkan oleh diucapkan dalam khitab, dalam perbincangan atau perkataan orang-orang manusia. Jadi kalau ada kata-kata yang itu bukan khitabnya manusia, bukan kalimat yang biasa dipakai dalam percakapan manusia, ya itu namanya bukan kalam. Misalnya ada kata-kata isyarat yang biasa diucapkan oleh seorang pelatih anjing, pelatih binatang yang akan dijadikan sebagai binatang berburu.
Nah, itu kan bukan hitobul adamiyin, bukan kalimat yang biasa dipakai. Ya pokoknya kata-kata sing biasa dipakai dalam percakapan. Nggih, ngaten nggih. Sepindah malih kalam sing membatalkan sholat niku kalam yang ya memang layak dipakai sebagai percakapan manusia, anak-anak Adam. Jadi kalau kata-kata yang tidak biasa atau tidak layak untuk percakapan anak Adam ya enggak membatalkan sholat. Masailu, beberapa masalah fil kalami, dalam kalam fil sholati, dalam sholat. Problem perkataan dalam sholat. Satu, la yubtilu al kalam al qalil fi salasi halatin. La yubtilu orang batalakan apa al kalamu kalam al qalilu kang sithik fi salasi halatin dalam 3 hal. Kalam dikit tidak membatalkan sholat. Ya, itu bisa terjadi dalam 3 hal. Idza kana nasiyan, pertama kalau itu lupa, artinya tidak sengaja. Idza kana jahilan, yang kedua kalau dia nggak ngerti. Durung paham aturannya sholat, durung paham ketentuannya sholat. Nah ini maka mubtilatis sholat ini penting diketahui oleh kita yang biasa sholat. Jangan sampai sholat kita itu batal tapi kita nggak ngerti. Jahilan itu ya bukan sekedar nggak ngerti, tapi ya memang dia jauh dari ustadz, jauh dari ulama, jauh dari kiai, orang ngerti. Yang ketiga, idza sabaqo lisanuhu, kalau lisannya itu tidak sengaja mengucapkan sabaqo. Keperucut lisannya itu mengucapkan. Kalau jahilan itu keterangannya begini. Biangkana qoriba ahdin bil islami, di mana dia hidup dekat, jadi masa-masa awal Islam gitu loh. Ajaran Islamnya belum masyhur. Au nasa'a bi badiyatin ba'idatin anil ulama, atau dia hidup di sebuah perkampungan, di sebuah kalau di Arab itu badiah itu kalau di sini perkampungan, kalau di sana itu di tengah padang pasir itu ada rumah-rumah sedikit yang memelihara hewan, sapi atau unta atau kambing. Nah, itu dia asing, jauh dari ulama. Jadi orang iso ngaji. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang istilah badiah, ba'idah itu ya hampir tidak bisa dirumuskan seperti dulu, karena meskipun jauh juga sekarang ada HP, ada radio, ada apa yang bisa pakai untuk komunikasi. Problem yang kedua, an-nutqu biharfin wahidin la tubtilu wa in kana muta'ammidan illa fi salasi halatin fa innahu yubtilu. An-nutqu, ngucap biharfin dengan huruf wahidin satu. La tubtilu, la yubtilu, tidak membatalkan. Wa in kana muta'ammidan, meskipun sengaja. Biharfin wahidin, satu huruf saja, a, fa innahu yubtilu, b,
illa fi salasi halatin, kecuali dalam 3 hal. Fa innahu yubtilu idza kana al harfu mamdudan. Satu huruf tapi hurufnya dipanjangkan. Nah, ini podo karo pirang-pirang huruf tadi ini. Yang kedua, satu huruf bisa membatalkan idza kana mufhiman. Kalau itu memberikan faham, mahamke. Kaqaulihi qi minal wiqayah. Misalnya ada singkatan kata dalam bahasa Arab, qi. Qi itu artinya wiqayah, jagalah. Au ai minal wi'ayah, atau misalnya ain, ya dibaca ai. Kalau dalam bahasa kita ya bahasa-bahasa singkat dalam komunikasi itu banyak toh. Satu kata dalam bahasa percakapan kita, bahasa Indonesia atau Jawa, apa contohnya? Ngomong setuju tapi disingkat cu. Cu. Yang ketiga, idza kana biqasdil labi, ngomong sahuruf bisa membatalkan sholat. Idza kana biqasdil labi, kalau tujuannya dolanan, guyon. Sholat kok guyon. Guyonnya itu sudah masalah. Lalu guyon menggunakan kalimat atau sebutan yang singkat dengan satu huruf. Yang ketiga, masail yang ketiga, launa toko, kalau orang mengucapkan binazmil Qur'ani dengan urutan Al-Qur'an, kaqaulihi ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Nah, bagaimana kalau mengucapkan ya Yahya khudil kitaba biquwwah? Atau mengucapkan udkhuluha bisalamin aminin, hal tabtulu sholatuhu amla. Udkhuluha bisalamin aminin, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Iso batalke apa ora? Laha arba'u halatin, bisa terbagi menjadi 4 hal. Tarotan, pertama, kalau mengucapkan kalimat itu yaksidu Al-Quran fakot, niatnya semata-mata moco Quran, fala tabtulu, maka tidak batal sholatuhu, sholatnya. Tarotan yaksidu at-tafhima fakot, kalau itu dimaksudkan semata-mata memberikan pemahaman, ngajari misalnya, fatabtulu sholatuhu. Jadi kalau semata-mata deres Al-Quran ora, tapi kalau dengan sengaja memberikan pemahaman, jadi misalnya ada pertanyaan, coba sebutkan ayat yang ada kata-kata Yahyanya, lalu menjawab ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wonge nggih salat, ngandani karo yang diberi pertanyaan itu. Ini namanya yaksidu atau yuksidu at-tafhim. Tarotan yuksidu huma ma'an. Kalau tujuannya kedua-duanya, ya niat maca Al-Quran, zikir atau tadarus Al-Quran, ya niat memberikan pengertian. Fala tabtulu sholatuhu, ora batal. Tarotan yutlaku, maca Quran tapi mutlak, soran duwe niat apa-apa, layuk sidu sayan, fatabtulu sholatuhu, batal sholatnya. Ada anggapan kalau maca Al-Quran, ya ora apa-apa tuh di dalam sholat. Ya rapopo itu kalau memang tempatnya sedang membaca Al-Quran. Misalnya sedang membaca Fatihah, sedang membaca surat. Nah, ini persoalannya bagaimana kalau
apa itu Al-Quran itu tidak pada saat itu. Misalnya sedang ruku, sedang sujud, atau sedang apa gitu, lalu tiba-tiba moco Al-Quran. Itu problemnya di situ. Problem yang ketiga, yang keempat. Jadi tadi problem yang pertama itu, saya ulang, kalam yang sedikit tidak membatalkan sholat. Problem yang kedua, mengucapkan satu huruf itu membatalkan sholat atau tidak. Yang ketiga, orang di dalam sholat kok mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana itu? Yang keempat, talafadho bikurbatin. Kalau orang sedang sholat, kemudian dia mengucapkan bikurbatin, ibadah, hal-hal yang bersifat ibadah. Kaitkin, misalnya saya merdekakan budak saya, au ibroin, atau saya bebaskan hutangnya Mas Faizin. Dalam sholat ngomong kayak gitu. Ini kan talafuz bikurbah, mengucapkan sesuatu dalam bentuk hal-hal yang bersifat ibadah. Au wakfin, orang sedang sholat kok menyatakan saya wakafkan tanahnya. Au i'tikafin, atau saya sedang sholat kok saya mau i'tikaf. Au nadrin tabarrurin, atau orang sedang sholat kok menyatakan nazar melakukan suatu kebaikan. Kaqauli lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjidi. Lillahi, karena Allah alayya ingat aku an a'takifa arep i'tikaf fi hadzal masjidi ing masjid iki. Aulillahi alayya an atasaddaqa bi mi'ati riyalin. Karena Allah saya akan bersedekah dengan 100 real. Fal tabtulu sholatu, la tabtulu sholat, tidak batal sholatnya inda Ibnu Hajar. Wa wafaqahur Romli, cocok dengan Ibnu Hajar ini, Imam Ar-Romli, fin nazri faqat, tetapi di dalam hal nazar tok, lainnya nazar ora. Jadi ucapan-ucapan yang bersifat ibadah, memerdekakan, membebaskan hutang, mewakafkan, mengiktikaf, nazar, itu Romli cocok dengan Ibnu Hajar, cocok hanya dalam soal-soal kalau mengucapkan nazar. Problem yang kelima, lau tawaqqafat al-Qur'anu ala tanahnuhi, lau tawaqqafat al-qiraatu, lau tawaqqafat lamuno mandeg, atau butuh berhenti al-qiraatu, bacaan Al-Quran alat tanahnuhi, karena perlu dehem. Oleh dehem bizuhuri harfa ini, akhirnya dia terpaksa harus memunculkan 2 huruf. Fahal ya juzu entok pora kuwi. Ingkanatil qiraatu wajibatan. Kalau qiraahnya itu wajib, kal Fatihati seperti membaca Fatihah, awat tasyahudil akhiri, atau membaca tahiyat akhir, jaza at-tanahnuhu, maka boleh at-tanahnuh, berdehem. Nah inilah namanya dehem itu. Kalau saya jadi imam,